Ada yang pengen student exchange, ternyata full beasiswa nggak lolos tapi tetap pengen, dia nggak punya biaya untuk student exchange, terus apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan informasi yang tingkatnya global gitu. Maka Amikom solusinya adalah kita bawa ke sini aja, ya kan. Kalau dia nggak bisa culture-nya yang keluar, maka orang luar yang kita bawa ke sini. Informatik teknologi yang terbaik di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian banyak nih yang tanya nih, Amikom swasta bisa menjadi universitas terbaik gitu ya di bidang informasi teknologinya gitu kan. Kenapa ya? Alhamdulillah salah satunya karena Amikom itu punya banyak partnership yang sangat luar biasa. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika mungkin, Asia, ya mungkin tetangga-tetangga kita sendiri ada Malaysia, kemudian dan beberapa negara tetangga. Nah, memang Amikom, walaupun kami kampus swasta yang termasuk masih muda ya, tahun ini juga termasuk masih 27 tahun. Oh, Masya Allah. Kalau besok Oktober adalah Dies Natalis Amikom yang ke-27. Wah, Masih masih belia ini. Kalau betul, orang betul. tuh masih baru matang-matangnya gitu ya. Sedang naik daun gitu ya Pak Satya Ya ya. baru naik daun. Nah, alhamdulillah karena masih semangatnya masih kenceng juga, walaupun masih muda, kita juga mencoba untuk punya partnership secara global. Walaupun secara lokal juga banyak kita membangun kerjasama. Ada yang di pemerintah, ada yang bahkan ke SMA, SMK, ya, kemudian ke community, kemudian desa-desa kami juga membangun. Di internasional kami juga terus membangun. Salah satunya adalah partnership tentang keilmuan, kemudian nanti ada mobility program. Jadi mobility program itu kayak semacam bahasa gampangnya kayak pertukaran gitu. Nah, pertukaran Oke. itu mulai dari dosen kita tukar, ada dosen dari mereka yang datang ke sini, dari kita juga ke sana. Kemudian ada pertukaran mahasiswa, mahasiswa yang ke sana dan juga mahasiswa kita ke sana dan mahasiswa mereka yang ke sini. Ada juga staf atau tenaga kependidikan ya kayak semacam mungkin tim IT kami, pustakawan kami, PR kami itu juga nanti kami akan ada mobility program. Tujuannya kenapa? Memang Amikom punya cita-cita menjadi salah satu perguruan tinggi yang terbaik nggak cuma di Indonesia, tapi juga di mungkin Asia ataupun dunia. Bahkan kemarin Amikom itu dinobatkan dari seluruh dunia peringkat 33 universitas yang mempunyai real impact, namanya World University Real Impact. Jadi universitas yang mempunyai impact nyata ke dunia itu. Dan kita peringkatnya ketiga-tiga seluruh dunia gitu Wow, kan. Masya Allah. Ya, kemarin alhamdulillah itu juga bantuan karena kita punya banyak rekan termasuk saya juga berterima kasih kepada MKFM salah satu bagian dari Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi nanti ada namanya BUMA, Badan Usaha Milik Amikom, salah satunya MKFM yang kemarin banyak ya kerjasama dengan Amikom, banyak yang magang. Terima kasih MUI sudah membolehkan mahasiswa Amikom untuk magang di sana. Nah itu salah satu partnership kami. Oke, artinya jadi satu badan harus saling bantu-membantu gitu ya Pak Satya. Ya MKFM juga sangat senang gitu karena kehadiran mahasiswa-mahasiswa keren dari Universitas Amikom Yogyakarta. Alhamdulillah. Siap. Oke, Pak Satya artinya kerjasama di sini tidak hanya misalnya sudah lulus kemudian ada link atau ada channel keluar, tapi juga ketika masih jadi mahasiswa gitu ya Pak Satya ya? Ya, jadi kami sempat mendapatkan beberapa informasi dari relasi kami, kemudian mahasiswa dan juga industri-industri istilahnya. Kalau dari Amikom awalnya adalah pendampingan kami memang dari awal, dari sebelum masuk kuliah malahan ya. Sebelum masuk kuliah sampai lulus itu ada pendampingan. Contohnya adalah pendampingannya adalah kita punya partner profesional gitu. Sebelum dia mahasiswa itu masuk kuliah, kita adakan stadium general supaya mereka dapat wawasan nih. Jadi banyak banyak yang terjadi di kampus itu sebenarnya adalah mahasiswa kuliah tapi dia nggak tahu nih habis itu dia mau ngapain, lulus mau ngapain. Jadi banyaknya itu kadang-kadang bukan banyaknya ya, beberapa itu ada yang Iya. kuliah itu bahasa Inggrisnya ngumumi gitu kan. Umumnya temennya kuliah jadi dia ikut kuliah gitu. Kalau kita ditanya mau kuliah mau ngapain, nggak paham. Baik, Nah, itu karena makanya teman nggak kenapa ikut. kita undanglah partner-partner kita, termasuk mungkin dari MK juga nanti akan bisa sharing. Ya. Jadi industri itu seperti apa,
kemudian nanti mereka akan dapat pandangan. Nah, ketika kuliah, ketika mau magang, kita arahkan juga ada tempat-tempat magang dengan partner kita tadi. Bahkan di internasional juga ada. Kita mau magangkan ke luar negeri, ke Amerika, kita juga sedang menggodok program-program seperti itu. Tapi memang bedanya kalau lokal dan internasional adalah biaya gitu ya. Biaya juga kita sesuaikan gitu. Kemudian nanti ketika selesai, nanti juga ada semacam pengarahan, dia bisa kerja di mana. Partner-partner kita yang siap menerima lulusan-lulusan juga kita akan salurkan ke sana. Jadi pendampingannya tuh full dari sebelum masuk sampai lulus. Oke, tidak setengah-setengah ya Pak Satya ya. Sebelum masuk, ketika sudah masuk, dan setelah masuk pun didampingi terus ini ya sama Amikom ya. Kalau ibarat pasangan udah setia banget gitu ya Pak Satya ya. Iya, insya Allah. Sebelumnya kami pengen tahu lebih lanjut nih Pak Satya, karena kan tadi didampingi betul-betul begitu ya dari awal ketika belum mulai perkuliahan, Benar, ketika sudah perkuliahan sama setelah perkuliahan. Nah ini benar. gimana nih konkretnya nih Pak Satya? Karena mungkin ada keriuhan juga di dalamnya. Oke, ya, jadi salah satu istilahnya apa ya, kemarin ketika kita tanya sama partner-partner kita, kemudian industri dan mahasiswa, yang membuat anak Amikom itu lulusannya unggul dibanding yang lain adalah akses informasinya mudah. Gitu kan. Nah, kemudian memang salah satu pendampingannya adalah tadi ada mobility tadi ya, student exchange dan lain-lain. Tapi kan banyak kendala di lapangan ternyata ya. Ada yang pengen student exchange ternyata full full beasiswa nggak lolos tapi tetap pengen, dia nggak punya biaya untuk student exchange, terus apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan informasi yang tingkatnya global gitu. Maka Amikom solusinya adalah kita bawa ke sini aja, ya kan. Kalau dia nggak bisa culture-nya yang keluar, maka orang luar yang kita bawa ke sini. Nah, salah satunya yang akan kita lakukan adalah besok itu ya, yang dalam waktu dekat, itu ada namanya Success in Creative Industry ya, tanggal 2 Oktober besok kita ada webinar untuk mahasiswa Amikom, mahasiswa baru maupun yang sudah istilahnya yang sudah kuliah semester-semester lanjut, itu kita undang dari luar negeri juga. Ada beliau yang membuat film, seorang sinias dari Malaysia namanya Profesor Dr. Razak, kemudian ada Prof. Yanto juga, rektornya Amikom mendampingi untuk menyampaikan. Nah, informasi-informasi itu kami banyak untuk mengundang panel-panel kita untuk share kepada mahasiswa, dan itu gratis gitu. Itu memang fasilitasnya mahasiswa. Padahal kalau Amikom mau jual itu kelas itu tuh wah, di Malaysia kayak pembicara kami itu ketika mau ikut kelasnya tuh bayarnya satu orangnya 2,5 juta gitu kan. Tapi Amikom tuh enggak, kita fully funded dari Amikom, yaitu tadi knowledge-nya kita bawa ke sini dan kita share ke mahasiswa secara free dan memang untuk mahasiswa kami juga. Nah, itu pendampingan ketika mungkin dia belum masuk ya, belum masuk pun kita sudah kasih webinar-webinar yang dia bisa dapat insight-insight. Jadi ketika kuliah nanti dia udah ide-idenya udah banyak. Nah, ketika idenya sudah banyak, kami juga akan memberikan pendampingan ya. Tadi ada mobility exchange. Kalau dia mampu dan mau untuk melakukan exchange, itu nanti kita exchange. Karena ternyata anak-anak Amikom tuh maunya banyak, kadang-kadang ya ada yang belum mampu, ada yang mampu tapi dia nggak mau gitu. Jadi memang unik-unik gitu kan. Nah, tapi yang mau dan mampu kita fasilitasi. Kemarin ada yang sampai Mursia, ada yang sampai Malaysia, India, itu kita fasilitasi untuk mendapatkan exchange knowledge di sana. Bahkan mereka selain belajar keahlian, dia belajar culture juga. Bagaimana dia beda culture-nya dengan Malaysia, culture-nya dengan India, kemudian mungkin dengan Eropa yang 4 musim, yang kita cuma punya 2 musim, atau mungkin Indonesia itu 1 musim ya. Musim panas semua ya, musim panas dengan hujan dan musim panas tanpa hujan gitu kan. Kalau di sana kan musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas gitu kan. Benar-benar kerasa ya, ada yang bercerita ada istilahnya dapat culture shock ketika winter gitu kan. Ketika masuk winter dia benar-benar kedinginan. Nah, jadi dia banyak belajar culture seperti itu. Jadi atau kalau dia punya bidang keahliannya, punya kayak semacam dia pengen bikin usaha. Nah, kayak kemarin Prodi Wirausaha adain kompetisi bisnis yang ada di Malaysia. Mereka pada ikut, mahasiswanya banyak yang ikut juga.
Jadi kalau memang punya, oh saya kalau akademik susah nih gitu kan, tapi saya jago nih bisnis gitu kan. Karena kami sadar mahasiswa Amikom tuh keunikannya masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge semua orang tuh sama. Orang pintar tuh nggak harus yang pintar matematika atau bisa gambar. Mereka punya kepentingan masing-masing. Maka kita fasilitasi semuanya. Yang bisnis bisnis. Kalau gambar gimana ya? Kita competition. Nanti ada art competition. Bahkan kita ajarin bagaimana karya kita bisa dijual di luar negeri. Kemudian ada yang istilahnya, oh, kalau IT lebih ke IT teknologi, IT atau teknologi atau startup, sekarang terkenal dengan startup. Kita kemarin juga partnership bahkan sering mewakili Indonesia di ajang-ajang kayak APIKTA, Asia Pacific Innovation Award gitu ya. Jadi kayak para startup, inovator-inovator muda itu Amikom juga sering untuk mewakili Indonesia. Kita juga akan fasilitasi ke sana. Belum punya tim, kami carikan tim. Belum punya mentor, kami carikan mentor. Bahkan sampai lulus, kemarin itu kita juga banyak rekrutmen gitu ya, melewat BPC namanya kalau di bagian kami Business Placement Center, itu kita hadirkan apa ya, perusahaan-perusahaan yang punya relasi di luar negeri juga. Kadang-kadang ada yang batu loncatannya adalah dari Indonesia dulu, kemudian udah jadi senior, baru dia akan mengurus cabang yang di luar. Kemarin juga ada alumni Amikom yang waktu saya ke Malaysia ternyata dia salah satu head departemennya di AirAsia gitu. Kemudian ada juga yang dia ternyata kerja di General Electric di Amerika. Nah, besok waktu maba ada acara pengenalan PPM, pengenalan potensi mahasiswa, juga kita hadirkan orang-orang yang keren-keren yang kerjanya di luar negeri tadi. Bagaimana sih mereka bisa sampai kerja di luar negeri? Nah, bahkan nanti ya tadi wawasan, kemudian pengembangan keahliannya, skill, sampai nanti akhir untuk pendistribusian karirnya kita dampingi semua. Dan fasenya semua ada, terpantau karena mereka punya dosen wali, kemudian mahasiswanya juga aktif. Tapi syaratnya memang kami himbau, kita dorong terus mahasiswa kami itu supaya aktif gitu kan. Karena mahasiswa beda kayak siswa ya. Kalau siswa itu semuanya diarahkan gurunya, kalau mahasiswa ya kami akan kembalikan ke siswanya mau seperti apa. Seperti itu. Mahasiswa ini dipantau, diikutin Benar. terus kira-kira ini sudah sampai tahap mana? Ini kira-kira dipantaunya sampai kapan nih Pak Sati? Apakah betul-betul ketika karirnya sudah di puncak atau ketika dia sudah dapat pekerjaan atau seperti apa? Kalau tracking tracer itu biasanya kita akan pantau mereka lulus kan, kemudian kita tanya sekarang kerja di mana, ada kendala atau enggak. Kalau ada kendala kan jadi masukan kepada kami. Contohnya nih, kalau ada kendala, wah aku lulus dari Amikom nggak punya keahlian nih, gitu kan, Hmm. gitu kan. Nah, kita gali, kok bisa seperti itu? Kenapa? Apakah karena mahasiswanya yang memang dia nggak sanggup dengan kurikulum kami, atau kurikulum kami yang ketinggalan? Kalau kurikulum yang ketinggalan, kami akan update kurikulumnya. Kita juga tanya kepada trackingnya bahkan ke industri, nggak cuma ke mahasiswa. Industri kita tanya, bagaimana lulusan kami yang lulus dan masuk kerja di industri gitu kan? Oh bagus bagus, skillnya ini ada. Oke, kami pertahankan. Kami kalau ada masukan, kami minta lulusan Amikom bisa punya skill ini. Nah nanti akan kami tambahkan ke kurikulum. Jadi ada proses-proses updating. Maka kuliah di Amikom itu dinamis. Kenapa kok ilmunya update? Trackingnya mantep banget. Bahkan saya tuh ya waktu kerja awalan kan alhamdulillah lulus Amikom masih ditarik lagi di Amikom gitu ya. Saya baru ada pelayanan di Amikom, saya ditelepon, ya kan, ditelepon dari Amikom. Mohon maaf Pak Satya, kami mau mengkonfirmasi Pak Satya kerja di mana. Saya masuk ke ruangan tracking, Pak saya kerja di sini Pak. Jadi memang trackingnya mereka sampai sebenarnya nggak tahu orangnya kerja di mana, benar-benar blind. Dan itu adalah proses kita mencari tahu perkembangan anak-anak. Kalau belum, contohnya gini, oh saya belum kerja nih, atau saya sudah kerja tapi belum sesuai yang saya inginkan. Maka di Amikom itu akan ada pelayanan-pelayanan seperti coaching karir. Jadi apa sih kendalanya? Kami akan bantu supaya bisa sampai ke karir yang diinginkan. Jadi kalau puncak mungkin belum ya, tapi ke karir yang diinginkan. Nah setelah itu nanti ada wadah namanya Kejala, keluarga jaringan Amikom. Nah itu partnership Amikom yang ranahnya alumni. Ya, jadi di alumni itu pasti akan nge-share, oh sekarang sudah seperti ini, kalau butuh mahasiswa nanti rekrutmen juga akan pada info-info seperti itu, termasuk yang dari AirAsia tadi juga dia ngasih info-info banyak untuk mungkin karir. Ada juga yang dia kerjanya tuh di studio di Prancis gitu ya, dia bikin sebuah game di Prancis. Ketika kita tanya bikin game itu berapa sih gajinya? Oh sekali bikin game proyeknya sekian M gitu, wah keren banget. Bisa Masya nggak Allah. nge-share ilmu ke mahasiswa-mahasiswa yang atau ada katanya. Nah itu kita minta untuk share. Nah nanti mereka yang hasil tracking tadi itu membantu kita untuk semakin mengembangkan lulusan kami itu tadi.
Oke, berarti tidak ada kata kadaluarsa ya Pak Satya ya dalam kurikulum Amikom karena selalu update, selalu nggak mau ketinggalan dan selalu sesuai ya Pak Satya dengan kebutuhan dari industri ya Pak ya. Benar, benar, benar. Karena kami menyadari kalau kami tertinggal, maka lulusan kami Mhm. juga akan tertinggal. Maka kami mencoba untuk bisa berjalan sesuai dengan kecepatannya zaman, gitu kan. Kebanyakan lulusan Amikom ini larinya kemana? Apakah menjadi wirausahawan, ataukah kerja di luar negeri, atau di pusat di Jakarta, atau di lokal daerahnya masing-masing, atau seperti apa nih Pak Satya? Oke, kalau dibilang paling banyak jadi apa? 20 berapa ya kemarin ya? 21% kalau nggak salah ya, atau 27%. Kami belum update ya untuk data yang terakhir, tapi sekitar 20% ke atas itu alumninya adalah wirausaha. Tuh. Ya, mungkin dia akan punya jiwa wirausaha atau di bidang digital marketing dan lain-lain. Kemudian Mhm. beberapa beberapa sisanya nanti juga memang ada yang di government, banyak juga yang di government, ada yang sekarang jadi di akademisi juga, Oke. kemudian ada yang di profesional, cukup banyak yang profesional, kemudian government ya sebagian besar, internasional mungkin sudah mulai ada banyak, cuma mungkin presentasinya belum sampai besar gitu ya, tapi sudah mulai ada banyak juga yang itu juga kerjanya di internasional. Karena sekarang kemudahan internasional itu adalah ada yang namanya remote working. Remote working itu adalah ketika kita kerja dari rumah, tapi kantornya di mungkin Amerika, Masya mungkin Allah. Eropa dan seperti itu. Jadi kan kadang-kadang karena Amikom itu di Jogja dan banyak orang Jawanya gitu. Orang Jawa itu terkadang rindu kampung halaman dan bakti dengan orang tuanya itu tinggi. Betul. Tidak mau meninggalkan orang tuanya, rela mengorbankan karirnya tapi nggak mau meninggalkan orang tuanya. Kami kasih solusi. Kamu mau berkarir di luar negeri dan tetap berbakti birrul walidain, ini caranya. Ada namanya remote working, di mana kamu bisa berkantor di luar negeri, gajinya luar negeri, tapi tinggalnya di Indonesia. Nah, itu juga mulai banyak sekarang. Ada juga istilahnya sekarang self employ ya, atau kalau freelance juga mungkin bisa dibilang freelance ya. Jadi dia kerja untuk dirinya sendiri kayak desainer, dia kerja berdasarkan project-project seperti itu juga ada. Memang cukup banyak. Tapi kalau disuruh milih, kalau ditanya yang paling banyak apa, mungkin entrepreneur cukup banyak gitu ya. Oke. Artinya merata ya Pak Satya ya. Ya, Baik. merata. Tapi walaupun merata, tetap semuanya punya jiwa entrepreneur menurut saya. Contohnya uh, mahasiswa Amikom itu aktif. Salah satu cerita lucu adalah kemarin sempat ada kejadian di Jogja itu kan mahasiswa ada mengajuk apa ya, menunjukkan aspirasinya di jalan gitu kan, mungkin bahasanya demo gitu kan. Amikom juga ikut turun di sana, beberapa mahasiswa jualan es teh di sana waktu itu ya. Oke. Karena jiwa entrepreneurnya tinggi, jadi oh ini peluang nih gitu kan, sambil menyuarakan aspirasinya dapat cuan gitu kan. Nah, jadi memang di Amikom itu bohong kalau tidak termotivasi untuk bisnis, karena bahkan ketika saya kuliah di Amikom, kemudahan bisnis di Amikom itu sangat gampang. Saya nggak bisa, saya bilang dengan Amikom saya akan dibantu bagaimana cara saya berbisnis. Jadi insya Allah kami ingin menumbuhkan lebih banyak entrepreneur. Kenapa kami ingin menumbuhkan lebih banyak entrepreneur? Karena bisa membuka lapangan kerja mungkin buat adik angkatannya dan mungkin untuk masyarakat sekitarnya. Wah, oke, oke. Artinya selalu punya jiwa wirausaha tadi gitu ya. Benar, Pak Satya walaupun barangkali ada yang sambil kerja juga, ada yang sambil bikin usaha juga. Jadi dua-duanya jalan gitu ya. benar. Lah. Oke, Pak Satya dan tadi terkait internasional. Mohon izin saya sapa sahabat MK ya, Pak Satya ya. Saya Boleh. bergabung di WhatsApp MK FM Jogja. Ada sahabat siapa ini ya? Sahabat Zaki begitu. Ini bertanya nih Pak Satya terkait oh, ini sepertinya ya, bundanya, ibunya kemudian bertanya terkait anaknya. Ini sekarang sudah kelas 12, Pak Satya. Dia sangat tertarik IT, tapi tidak mau jurusan IPA di SMA-nya. Jadi di Amikom ini apakah jurusan IPS bisa masuk atau tidak? Dan ketika misalnya boleh masuk, jurusan apa yang sebaiknya diambil, Pak Satya? Oke, jadi banyak ya yang ketika asesmen awal sebelum masuk kampus ada calon kita sebenarnya calon mahasiswa baru konsultasi dengan kami gitu. Ketika itu mungkin orang tuanya atau mahasiswanya dia bilang, saya mau masuk jurusan IT di Amikom. Kami tanya lagi, jurusan IT yang seperti apa yang dipengenin? Ya. Yang ada komputernya.
Terus kami bilang, kami punya 16 jurusan semuanya pakai komputer, Bu. HI, ekonomi, akuntansi pun pakai komputer, ya kan? Kami tanya lagi, sampai akhirnya tadi kenapa ada penggalian potensi. Jadi kita cari tahu potensi sesungguhnya apa. Oh ternyata dia tuh nggak suka IPA, tapi manajemen proyeknya bagus, IPS-nya, manajemen proyeknya bagus. Oh ternyata IT tapi yang tidak terlalu teknis programming, dia lebih ke arah digital gitu ya, atau membuat aset-aset digital, animasi maupun games. Kalau games kan mungkin ada yang bagian aset ya digerakkan gitu pakai animation. Nah ternyata ada macam-macam di IT itu. Nah yang bisa kami lakukan adalah pertama kali kalau ditanya IPS bisa masuk, bisa. Kemudian kita akan dalami lagi assessment apa yang dia inginkan. Apakah lebih ke arahnya programming website atau ada semi-semi artnya atau full art. Jadi kalau di apa ya kita kasih timeline, yang di sini tuh ada yang teknis banget, yang di sini tuh yang semi art atau yang art gitu ya. Yang teknis banget ada teknik komputer, yang ada networking, kemudian ada hacking, kemudian ada informatika, yang ada jaringan dan lain-lain. Kalau yang art itu ada teknologi informasi, yang animation and game, kemudian ada sistem informasi. Nah itu kami akan arahkan kemana yang cocok gitu. Apakah seperti ini, apakah seperti itu? Nah, nanti kita akan ada assessment yang mengarahkan anak tersebut untuk memilih jurusan yang benar. Kami harapannya memang nanti silakan berkonsultasi dengan customer service kami, nanti akan kami coba bantu untuk memilih jurusan yang tepat. Atau ternyata IT-nya adalah untuk penunjang, dia sukanya lebih ke arah kewirausahaan kayak tadi. Dia suka IT tapi ternyata base-nya wirausaha. IT adalah untuk menunjang wirausahanya. Ya kami arahkan ke wirausahaan. Atau saya suka jalan-jalan, tapi saya suka IT. Kita punya Geographic Information System, bagaimana kita membangun sistem informasi geografik sambil jalan-jalan. Nah, kita akan arahkan berdasarkan tadi minat dan potensi dia. Oke, jadi tidak langsung mana nih yang IT, tapi dulu gitu ya, Pak. Nah, Kasih atas. kadang-kadang tadi mulai lulus SMA itu kadang-kadang belum paham. Anaknya belum paham, kadang-kadang orang tua juga masih belum paham. Tadi IT, pengennya IT ya, IT banyak. IT yang mana nanti? Luas banget soalnya ya. Oke, siap-siap. Pak Satya, baik. Ini karena ternyata kita sudah di penghujung kebersamaan, Pak Satya. Barangkali terakhir terkait Amikom Global Partnership, ada yang mau disampaikan dulu sekali untuk closing statement. Silakan, Pak Satya. Oke, untuk menjaga mutu kami lah istilahnya ya, kami tetap walaupun di era pandemi, alhamdulillah kemarin GSTA dapat, kemudian WURI, World University Real Impact juga kita dapat achievement, alhamdulillah kami tetap istiqomah berkarya. Dan kedepannya kami akan menjalin banyak global partnership juga. Mungkin nanti akan ada beasiswa kelas internasional, karena kita sudah punya beasiswa kelas internasional untuk orang Indonesia yang mau masuk kelas internasional. Kami nanti akan juga mungkin harapannya pengen punya beasiswa untuk orang luar negeri juga yang pengen kuliah di Indonesia. Itu akan menjadi bagus culture-nya juga di Indonesia nanti. Tapi di era pandemi ini kita akan berusaha menghadirkan yang terbaik. Kalau tidak bisa secara offline atau langsung agenda seperti itu, maka kami coba untuk secara daring. Jadi pantau terus IG di @amikom_jogja atau International Amikom Jogja. Itu nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang teman-teman mahasiswa Amikom bisa ikuti. Atau bahkan nanti kalau pas kita buka untuk umum, nanti masyarakat umum, sahabat MK dimanapun teman-teman berada, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dan insya Allah rata-rata kegiatan yang dilaksanakan oleh Amikom kami selenggarakan free. Jadi kalau nggak ikut, cancel banget. Langsung terus follow dan pantau sosial media Universitas Amikom Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih, baik. Ini kalau sudah dikasih ilmu gratis nih sahabat MK sama Pak Satya. Sayang sekali rasanya kalau tidak diambil gitu ya Pak Satya. Kesempatan emas jangan sampai disediakan, apalagi kalau masih dalam bau siswa. Ini waktunya aja kita berkembang sahabat MK. Pak Satya, terima kasih banyak sudah dibersamai selama 1 jam. Sehat selalu Pak Satya ya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.